sebelumnya, jadi masih jauh-jauh hari. Dengan kemarin sempat pandemi. Pandemi hal apa nih? Sekarang memang lagi pandemi. Sempat maksudnya sempat COVID. Oh iya jelas, sempat COVID itu di bulan Juli. Nah, bisa diceritakan kumaha si COVID teh? Karena di Indonesia kalau dulu gitu kan kita nggak percaya terkait COVID teh karena yang terkena itu di luar orang-orang yang kita kenal. Oh iya betul. Nah, sekarang kan kena ya. Ya, itu tepatnya di bulan Juli, waktu itu tanggal pertengahan bulan. Awalnya memang kalau bagi aku pribadi sih sebenarnya bukan hal yang aneh, karena memang dari 1, 2, 3 teman kerja pun sudah pernah terpapar. Jadi nggak terlalu kayak gimana lah. Mungkin pas di bulan Juli itu awal mulanya demam, badan dulu deh ngilu-ngilu, sakit semua persendian. Jadi jangankan bergerak gitu loh, bergerak jalan, bangun tidur pun kayak yang udah berasa gimana gitu, udah nggak ada tenaga sama sekali. Tapi pada saat itu memaksakan untuk bekerja karena selalu berpikir mungkin kalau digerakin badannya agak mendingan. Tapi ternyata makin siang makin sakit sampai sore, akhirnya malam itu demam tinggi Sampai suhunya 40 lebih. wow. Demamnya tinggi banget. Masak endog asak dia nih. Bisa jadi sih. Terus dari situ nggak kepikiran sama sekali, langsung minum obat pereda panas. Lah, gitu. Tapi bener sembuh, memang langsung gitu loh, langsung demamnya nggak ada. Cuman muncul tuh kayak pilek. Di hari berikutnya penciuman hilang. Ya kan kalau flu mah sempat ngira teh itu teh flu biasa karena setiap kita flu pasti penciuman hilang kan? Betul. Cuman bedanya di sini, kalau flu biasa penciuman hilang itu ketika bangun tidur aja gitu kan. Serasa kayak nggak bisa nyium apa-apa. Nah ini kan sampai siang nggak ada. Cuman menjelang sorenya yang menyengat itu masih bisa kecium. Yang lembut-lembut udah nggak ada. Cuman di besoknya udah full semua kecium. Jadi pas hilang penciuman teh lamun atau kalau flu pas bangun tidur Doang sih kalau yang aku rasain gitu. Cuman pas siang-siangnya itu normal kembali. Kalau ini beda, udah nggak ada sama sekali. Akhirnya dites dan memang dalam hati juga pasti ini positif gitu kan. COVID ya. COVID. Nah dari situ udah langsung info ke keluarga gitu kan. Maksudnya semua juga harus dites lah. Pasti yang namanya satu keluarga ada yang COVID itu otomatis akan ada. Nah akhirnya semua pasti. Pihak keluarga positif terkecuali anak yang negatif. Oh jadi di rumah berapa orang? Di rumah itu 1, 2, 3, 4, 5, kita berlima sama anak. Berarti yang 4 positif. Sorry 6. 6. Yang 5 positif? Ya 6 itu sama aku. Berarti yang 4 positif, 2 enggak. Anak kecil ada 2. Oh, terus positif. Itu kan lamun atau kalau positif harus isolasi atau apa? Ya, isolasi lah, memisahkan diri dari keluarga yang jelas. Pas udah dites kalau positif udah aku langsung pergi isolasi. Terus yang 4 di rumah aja. Nah kan pengalamannya kemarin rekan atau sahabat lah. Ya. Itu kena COVID sekeluarga gitu kan. Terus yang 4 itu anak gimana? Satu rumah? Satu rumah. Jadi begini, hasil tes keluarga itu keluarnya telat. Cuman gejala udah ada, tapi tetap kita bertindak gitu, cepat bertindak, kayak kita minum multivitamin apalah gitu. Jadi pas sampai dengan hasil tes keluar, keluarga positif, anak negatif, anak alhamdulillah nggak ada gejala sama sekali. Oh, terus selama pas kena ini, kan keluarga ada 4, terus tadi ibu sendiri gitu kan ya, jadi 5. Itu pada kemana Bu? Pada kemana gimana ya? Di rumah aja. Oh di rumah isolasi semua, mandiri. Isolasi mandiri. Tapi nggak termasuk kita itu, nggak termasuk virus yang sangat berbahaya sih kalau bagi aku, karena aku begini, tapi nggak tahu sih, mungkin kemarin lagi ke imun tubuh masing-masing. Betul. Kalau aku kemarin bawaannya malah biasa aja, dan nafsu makan malah semakin baik. Makanya dia kelihatan sih Bu, kalau nafsu makannya tinggi Bu. Iya, badannya dan mukanya bulat. Pas isolasi itu di hari ke-3 atau ke-4 penciuman udah mulai kembali. Makan sehari bisa 5 kali. Nah,
itu teh pas COVID atau after atau setelah COVID makan sehari 5 kali teh, atau emang pas COVID gak ada bedanya? Aduh, ini pertanyaan kok kayak begini. Ya kan Udah jelas lah lihat dari postur tubuh begini. Jadi ada perbedaan sih sedikit. Kalau keseharian itu makannya 3 kali, cuman pas tahu COVID itu harus banyak makan. Nafsu makannya baik. Orang kan kalau COVID itu nafsu makannya nggak ada ya, ngedrop badannya. Aku normal-normal aja, tapi lebih ke memaksakan makan harus lebih banyak. Karena pengen cepat sembuh gitu. Dan itu hobinya gitu, makan banyak. Iya, sebenarnya itu bukan karena ada COVID, sebenarnya itu udah hobi. Makan banyak itu udah hobi. Nah, COVID kan virus sangat berbahayanya. Betul. Berarti ibu adalah orang yang paling beruntung, Bu. Karena banyak, termasuk kawan saya juga sampai menghilanglah dari dunia ini. Ya. Apa sih paling bukan berbahaya sih yang dirasakan paling parah tuh pas COVID tuh? Di hari ke-8 ada sesak napas. Itu jatuhnya tengah malam, hanya 10 menit, dan aku dari situ benar-benar aduh kok kayak begini banget, apa pendek banget, nggak enak, sampai berpikir begini, aduh kalau aku meninggal ini posisi di rumah cuman sendiri gitu loh. Terus nanti yang lebih terpikirkan mungkin anak mau seperti apa kalau ibunya nggak ada, lebih ke situ sih. Cuman ya alhamdulillah masih diberi kesempatan gitu kan untuk bertahan sampai dengan saat ini. Itu sih yang penting, pas tahu kita positif itu jangan ngedrop. Kita lebih ke cari cepet-cepet gitu, ini tuh mesti gimana. Terus dan aku keseharian ya, karena mungkin kerja juga statusnya WFH, jadi keseharian itu mantengin aja YouTube, nonton stand up comedy. Jadi lebih sering ketawa hiburan gitu kan. Terus minum juga jangan kurang dari berapa liter ya? 15 liter? Enggak sih. Mungkin lebih ke 3 liter kali dalam sehari itu. Memang banyak minum sih. Jadi lebih harus minum air hangat agak panas sih. Dan sebenarnya itu aku nggak terbiasa minum air hangat itu, biasa minum air dingin, tapi bukan air es gitu, air dingin biasa. Dan itu memang menjadi kayak tantangan gitu, harus minum air hangat. Tapi yang mau tidak mau demi kesembuhan ya dipaksakan. Sebenarnya COVID itu bagi aku, mungkin yang aku alamin gitu kan, jenis virusnya seperti apa itu sebenarnya tidak usah dianggap menjadi apa ya, virus yang sangat berbahaya. Tapi tetap iya gitu. Jangan dianggap menakutkan, tapi memang harus diwaspadai gitu, karena dalam setiap harinya itu serangan-serangannya itu beda-beda. Jadi tetap dikembalikan lagi ke tubuh kita, ke imun tubuh kita sih sebenarnya. Jadi itulah, happy aja lah. Berarti COVID dengan rasa cinta ke mantan itu serangannya lebih parah mana, Bu? Cinta. Aku itu kalau bahas cinta kayaknya urutan nomor 80 karena dari 100 gitu. Jadinya akan 80 kalau untuk cinta. Nah tadi kan menariknya COVID terus kerja WFH, kerja kayak gimana, Bu? Maksudnya aku sekarang statusnya kerja di mana gitu? Maksudnya kan nggak harus kerja di mana juga. Jadi kerja di bidang apa? Kerja di bidang terus, apa? Kan ketika ada COVID itu jadinya WFH. Berarti kan ada yang berubah. Yeah. Nah, sebelum COVID atau sekarang sudah agak new normal gitu kan. Jadi kayaknya Ibu wanita kuat gitu, Bu. Harus menjadi kuat. Tadi nanya apa? Kerja di mana? Enggak kerja di mana sih, bidangnya. Mungkin aku karena kan banyak yang nggak tahu lah gitu kan. Aku orang lapangan. Orang lapangan. Kerja di lapangan. Lapangan bola atau basket? Bebas lah, yang sesuai dengan postur tubuh aku aja. Yang muat di mana gitu kan. Jadi orang lapangan. Jadi setiap harinya itu kena panas, terik matahari, kena debu gitu kan. Kalau panas kepanasan, kalau hujan kehujanan. Gitu. Tapi pakai MS Glow? Enggak usah dijawab, dan memang enggak di endorse juga MS Glow gitu. Itu promosi. Enggak pakai produk itu, maaf ya. Barangkali didengar gitu kan. Oke. Nah, saya lihat Ibu tuh badan gemuk, Tadi sudah bilang gemuk, jadi kayak lebih ke pepel. Pepel bendungan gitu. Mempunyai kelebihan gitu daripada orang lain. Sempat gagal, Bu. Gagal dalam apa? Iya kan, gagal diet. Sempat gagal gitu kan di kisah asmara gitu, Bu. Gagal. Ya betul. Pernah. Nah,
menarik sih. Kemarin kebetulan gitu kan bintang tamu saya Duda. Jadi bukan kok Iya. biasa aja. Jadi Kayak kalau bilang Duda tuh kayak aduh. jadinya kebanyakan kan orang wah ini Duda atau wah ini janda. Jadi pandangan itu gimana gitu. Sementara pas kemarin saya lihatnya atau kemarin di video sebelumnya itu kan bintang tamu saya Duda dan dia itu single parent juga. Dia itu seorang laki-laki dan menghidupi satu anak gitu, Bu. Yes. Kalau saya lihat cewek atau yang mendidik agaknya biasa gitu kan. Tapi ini kan cowok, dia kemarin ternyata seperti itulah gitu kan. Nah, Bu, jadi maksudnya gini sih. Kalau misalkan saya belibet ya, malum masih amatir lah. Nantilah 1 bulan 2 bulan ke depan nanti akan ahli dalam bidangnya. akan ahli dalam bidangnya gitu. Jadi perjuangan, Bu, yang ditanyakan maksudnya lebih ke perjuangan. Sudah berapa lama, Bu? Kalau saya sebutkan waktunya itu kayaknya rahasia deh ya. Cuman mungkin Pokoknya antara lama atau pendek gitu. Lama ya. lumayan. Lama aja biar cepet. Oh iya ya, lama aja lah. Biar cepet. Otomatis kan banyaknya perjuangan karena kan mohon maaf ya di kita gitu kan banyak orang kalau misalkan lihat atau dengar wah ini janda gitu kan pikirannya aneh-aneh gitu lah. Iya, pasti. Jadi kenapa saya undang Ibu ke sini gitu kan? Oh iya, alasannya apa? biar untuk klarifikasi juga, Bu. Nggak semua janda seperti itu, Bu. Oh, iya. Gitu. Aduh, kalau saya itu bukan janda apa-apa ya. Saya itu lebih ke janda yang berkualitas mungkin. Nah, menarik. Seperti apa janda berkualitas? Janda berkualitas itu dalam arti tidak pernah mengharapkan atau selalu menerapkan prinsip tangannya selalu di bawah. Enggak ya, maaf. Jadi mungkin lebih ke kayak, ya ayolah berjuang selagi mampu gitu kan. Tangannya nggak selalu di bawah. Enggak. Berarti di atas. Iya. Kalau Harus. kalau tangan di bawah gimana, Bu? Itu kayak kita tuh minta gini. gitu. Kalau tangan di atas gimana? Gini, kita ngasih. Gimana? Gini. Gimana? Enggak. Serius. Kalau tangan di Kalau atas. tangan di atas mungkin kita lebih begini ya, lebih Ini kan kayak kalau di bawah gini. Jadi kalau di atas gini. Aku lebih ke kayak apa ya? Lebih kayak ke mungkin aku tipe orang, maaf ya, bukan berarti aku apa-apa. Aku mungkin lebih ke tipe perempuan yang sangat bertanggung jawab gitu kan. Dalam hal sekecil apapun ketika melihat itu baik keluarga, baik itu orang tua, anak atau teman pada saat membutuhkan bantuan, ya kenapa kita tidak bisa selama kita bisa membantu. Itu mungkin lebih ke situ. Nah, tadi aku bilang tadi kan Aldi bilang ya janda itu terkesan negatif gitu kan dalam pandangan itu. orang. Tapi yang saya lihat itu enggak, Bu. Boy, jangan anggap janda itu semua Ya, betul. negatif ya. Makanya saya undang Ibu gitu kan, biar Ibu menjelaskan gitu. Nggak Mungkin semua janda pertanyaannya, loh gitu. mungkin pertanyaannya lebih ke ini mungkin ya, kenapa sih memilih menjadi status janda gitu mungkin. Boleh. Ya udah dijawab ya. Itu mungkin lebih ke pilihan, bukan keinginan tapi pilihan. Betul. Karena kalau misalkan keinginan, ngapain dulu nikah? Gitu. Iya betul. Ngapain Kalau juga? ujung-ujungnya- Kalau udah tahu tuh nanti endingnya akan seperti ini gitu kan, ya udah gitu kan, ngapain kita bertahan dalam waktu berpuluh-puluh tahun dan akhirnya harus seperti ini. Jadi pada intinya itu adalah pilihan. Bukan keinginan. Dan bukan keinginan ya, dan nggak ada cita-cita. Enggak ada lah, ada gitu yang ditanya cita-cita apa mau menjadi ini, enggak ada deh. Nah kalau misalkan sekarang nih ada orang, ini orang habis pisah tapi badan lintuh gitu kan, terus ketawa-ketawa gitu, itu tipsnya kemana, Bu? Tipsnya mungkin itu lebih ke kepribadian sih sebenarnya. Karena aku juga sebenarnya bukan tipe orang yang setiap permasalahan itu di apa ya namanya tuh kalau kata bahasa Sunda tuh digugulung gitu kan, digugulung kayak mual mendak solusi. Aku enggak, aku selalu berpikiran positif aja bahwa setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluar gitu kan, baik dalam waktu yang cepat atau yang panjang itu tergantung rezeki kita. Yang terpenting satu, rumus hidup itu. Apa tuh? Jangan pernah punya pemikiran seudon terhadap orang lain. Jangan julid lah intinya. Positif lah. Lurus-lurus aja lah gitu kan. Ngapain mesti ngurusin orang gitu kan. Kita aja urusan banyak gitu kan. Lebih ke situ aja sih. Terus berarti lebih ke ya udahlah, kan hidup harus terus berjalan gitu kan. Nah, jangan, iya bisa jadi begini. Jangan pernah menyesali yang sudah-sudah gitu kan. Yang sudah-sudah itu jangan dijadikan kayak
kenangan, tapi lebih dijadiin perjalanan sih kalau aku gitu kan, perjalanan. Soalnya kan ada experience the best teacher lah. Waduh. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik gitu. Jadi, nah itulah jadi clear ya gitu kan, nggak semua janda gitu kan seperti itu. Soalnya warga kita gitu, warga di negara kita gitu kan kesannya wah janda dan lain-lain. Pasti itu, pasti. Nah terkait seperti itu kan netizen banyak Bu. Betul. Banyak. Cara Ibu menghadapi netizen dengan pertama gini kan Bu, saya dulu kerja, saya laki-laki belum menikah, kerja tiap hari pulang malam. Tiba-tiba tetangga ngomong, wah ini kerjanya apa, pulangnya malam dan lain-lain gitu. Nah Ibu kan di lapangan, otomatis yang namanya di lapangan itu waktu itu nggak bisa diatur lah. Dalam artian nggak bisa jam 8 pulang jam 5, jam 8 pulang jam 5 kan enggak. Itu pasti yang namanya di jalan gitu kan, ban bocor lah, bensin habis atau apa itu minimal kan akan bikin waktu jadi ngaret gitu. Nah cara Ibu menghadapi atau menyikapi netizen seperti itu gimana Bu? Otomatis saya yakin pasti ada lah tetangga-tetangga atau tetangga jauh, tetangga dekat pasti ada lah. Ini pulangnya malam terus ngapain nih gitu kan? Pasti. Mungkin untuk saat ini selama kerja pulang malam itu yang terkait dengan jam kerja nggak ada. Mungkin lebih ke kayak kita tuh meluangkan waktu gitu untuk kumpul sama teman-teman yang terkadang kita bablas gitu kan waktunya. Waduh ternyata udah tengah malam nih gitu kan baru pulang. Pasti akan selalu adalah omongan-omongan gak baik gitu kan yang kurang enak didengar. Tapi mungkin aku lebih ke menyikapi begini, ya udahlah itu hak mereka gitu mau ngomong seperti apapun gitu kan. Intinya apa ya? Bodoh amat gitu kan? Iya, lo ngomongin gue bodoh amat gitu aja sih aku lebih ke situ. Karena kan ya mereka kan nggak tahu Bu gitu kan, nggak tahunya kan mereka tuh orang yang pulang malam itu negatif gitu kan. Padahal kan banyak orang yang pulang siang tiba-tiba ketangkep gitu kan, banyak gitu. Jadi cara menyikapinya jadi lebih ke bodoh amat gitu. Bodoh amat. Terus ya itu balik lagi gitu kan, seiring berjalannya waktu orang juga nantinya akan memahami dan akan tahu kita seperti apa gitu kan. Dan yakin pada saat kesan pertama bertemu dengan orang itu jarang loh yang ada kesan baik, betul nggak? Awalnya negatif dulu kan, mulai dari mimik muka lah lihat. Contoh dari aku tuh mimik muka jutek gitu kan, kayak yang gimana gitu. Tapi aku nggak pernah peduli lah orang mau seperti apapun, yaitu bodo amat gitu kan. Yang terpenting aku ke orang lain jangan seperti itu. Seiring berjalannya waktu nanti orang tahu. Jadi kita berpikir positif lah gitu aja. Oh iya, Teh Yus ini begini ya orangnya gitu kan. Itu aku lebih ke situ aja. Jadi lebih berpikir positif. Ngapain kan mikirin yang aneh-aneh gitu kan, pikiran juga udah banyak. Lebih bablas ya, makanya makin kesini tuh makin bulat gitu. Gitu sih. Nah bukan udah lama, pasti ada dong yang dekat-dekat atau yang mungkin di sini ada penonton yang mau coba dekat gitu. Kira-kira kriteria seperti apa Bu? Ini langsung aja ke kriteria ya nggak apa-apa, yang kemarin juga udah ya Bu. Mohon maaf gitu kan, yang kemarin udah langsung promosi siapa